Pemirsa, seberapa kredibel gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi yang kemarin dilakukan dan dapatkah hasil gelar perkara Barreskrim digunakan untuk penanganan perkara di Polda Metro Jaya? Kita akan membahasnya bersama anggota Kompolnas RI Bapak Hoirul Anam serta pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Pak Anam, selamat malam Kang Asep. Selamat malam Mbak Rara, selamat malam Pak Anam. Selamat malam Kang Asep, Mbak Rara, Baik. apa kabar? Baik, Pak Anam. Pak Anam, dalam gelar perkara khusus kemarin, Kompolnas turut hadir juga. Nah, menurut catatan dari Kompolnas, apakah bukti yang dibawa oleh pihak pelapor, termasuk Roy Suryo, bisa menjadi bukti baru yang membawa kasus ijazah Jokowi ke babak yang baru juga? Iya, yang pertama-tama yang datang ke mekanisme gelar perkara itu tidak hanya Kompolnas, tapi juga ada Ombudsman. Itu yang eksternal, yang internal macam-macam, ada Propam dan sebagainya. Nah, yang paling penting saya nggak komentari apakah baru ataukah lama karena saya nggak punya pembanding ya. Tapi yang pasti adalah selama proses itu ya baik pelapor maupun terlapor dikasih kesempatan yang cukup untuk menjelaskan apa standingnya. Ya, termasuk juga tidak hanya prinsipal, tidak hanya kuasa hukumnya, tapi juga ada ahli yang mereka bawa, ya itu juga ikut menjelaskan, memberikan argumentasi dan sebagainya. Nah, pasca dari itu putaran keduanya itu ada pendalaman. Nah, kami terlibat juga dalam konteks pendalaman dan kami dikasih kesempatan yang cukup banyak untuk apa yang sebenarnya terjadi. Pertanyaan-pertanyaan pertama itu ya mengkonfirmasi apa yang dijelaskan oleh terlapor maupun pelapor ya, itu kami konfirmasi apakah sudah dilakukan, kalau sudah dilakukan mana buktinya, mana administrasinya dan sebagainya. Nah, oleh karenanya ketika ada proses seperti itu ya kami bilang prosesnya memang baik gitu. Yang berikutnya soal substansi. Substansi-substansi yang juga diutarakan oleh kedua belah pihak itu juga diuji. Misalnya soal ijazah, soal penggunaan kata so dan su dan sebagainya, termasuk juga pendekatan digital, termasuk juga pendekatan lapor, itu juga dijelaskan. Nah, menurut saya ini cukup mendalam. Termasuk kemarin juga di putaran kedua itu ada UGM, sehingga UGM juga bisa menjelaskan baik per dokumen maupun apa yang terjadi, yang kami sebut sebagai common historical gitu. Karena ada beberapa yang sebenarnya terjadi tidak hanya dialami oleh misalnya skripsi ya, tidak hanya 1-2 skripsi yang mengalami tulisan berbeda, terus karakter berbeda dan sebagainya. Termasuk juga soal ijazah juga begitu, dijelaskan oleh lapor soal kertasnya yang digunakan apa, tintanya apa, stempelnya, karakternya gimana dan sebagainya. Nah, itu yang menurut kami ketika kami jelaskan itu prosesnya sebagai satu proses yang baik. Baik, Pak Anam. Artinya apakah semua proses ataupun keterangan tadi Anda sudah katakan bahwa semuanya sudah cukup jelas, sudah cukup baik. Artinya seharusnya Barreskrim Polri sudah bisa menyimpulkan dan mengumumkan dengan cepat hasil gelar perkara khusus ini. Iya, masing-masing peserta gelar memberikan saran. Ya, tinggal mereka yang memutuskan apapun yang mereka simpulkan ya dari saran-saran yang kami berikan ya, Kompolnas, Ombudsman, Wasidik, Propam dan sebagainya, tinggal penyidik aja. Dan saya kira harusnya nggak terlalu lama. Oleh karenanya semakin cepat semakin bagus. Oke. Baik, saya akan beralih ke Kang Asep. Tadi menurut Pak Anam semakin cepat, semakin bagus dari kesimpulan Barreskrim Polri dari hasil gelar perkara khusus. Tapi menurut Anda apakah nantinya kesimpulan dari Barreskrim ini akan mengakhiri polemik mengenai ijazah Jokowi ini? Ya, kita perlu dipahami ya bahwa negara kita negara hukum. Ingat, kita sama dari awal ya. Konstitusi kita mengatur pasal 24A ayat 5. Di situ jelas, tegas, tuntas. Hukum acara itu harus diatur dengan undang-undang, by the way. Ya, bukan in the way, bukan perundangan. Nah, ketika ada orang melaporkan sesuatu apapun bentuknya atau pengaduan, maka dimulailah dengan penyelidikan. Ya, di pasal 1, angka 2, angka 4, angka 5 KUHP. Penyelidikan serangkaian tindakan ya, pengumpulan barang bukti menemukan pidana. Jadi ketika ada laporan apa-apa jasa lapor dan sebagainya, itulah yang disebut dengan penyelidikan untuk mencari tindak pidana. Jadi kewenangan penyelidiklah ada pidana atau tidak.
ya. Nah, soal istilah lain apa gelar perkara apa, saya kira di KUHP tidak dikenal istilah itu. Yang dikenal adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari tindak pidana. Nah, kalau asal internal yang mengatur di kepolisian tadi, kejaksaan mengatur tersendiri di luar undang-undang, sekali lagi, karena diatur dengan undang-undang ya, by the way. Dalam perundang-undangan pun nggak boleh, apalagi di bawah perundang-undangan. Soal institusi lain mengatur dengan peraturan tersendiri itu urusan mereka. Jadi ketika ada penyelidikan karena ada laporan ya, dan penyelidik menyatakan tidak ada pidana, ya sudah selesai. Jadi kalau nanti gelar tadi tanda petik ya, saya tidak suka menggunakan itu karena di KUHP nggak ada, ya terserah instansi yang menggunakan, ya karena itu tidak dikenal dalam tidak dikenal di undang-undang. Maka ketika polisi menyatakan tidak ada tindak pidana, ya nggak naik ke penyidikan. Dan ini kan karena laporan, naik aja penyelidikan, baru ke penyidikan. Soal internal sekarang menyatakan nanti tidak ada tindak pidana, ya sudah selesai. Nah, tapi kalau mereka nanti menyatakan hasil penyelidikan tadi ada tindak pidana, silakan ya menaikkan penyidikan untuk menentukan tersangkanya. Jadi itu aturan mainnya, normatifnya. Jadi penjelasan ini harus hukum acara dengan undang-undang itu ada putusan Mahkamah Konstitusi, ada 3, 12, 16, 19 PUU ya, itu Desember 2026. Artinya seluruh proses pidana itu harus tunduk dengan undang-undang, yaitu diatur di KUHP, yaitu pasal 3 ajas legalitas. Proses peradilan, jadi proses dari penyelidikan, penyidikan sampai pengadilan itu harus menggunakan KUHP. Ya, nah di KUHP tadi ya, kalau ada laporan, saya ulang berkali-kali ya, silahkan penyelidikan soal internal bla 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 ya ikut aturan kata, ya. Oke, baik Kang Asep, mengenai hasil gelar perkara khusus ini kan ada kemudian yang berpendapat ini sifatnya sementara dalam penyelidikan sepanjang belum ada novum ataupun bukti baru. Artinya jika ada novum atau bukti baru, kemudian hasilnya bisa berbeda. Bagaimana tanggapannya? Ya, sekali lagi itu proses penyelidikan ya. Menyangkut dengan full bucket, pengumpulan barang bukti, alat bukti, ya silahkan mereka mengatakan itu dengan nama gelar perkara, apalagi gelar perkara khusus itu di KUHP sebenarnya nggak ada, harus diatur dengan undang-undang. Tapi kalau institusi lain mengadakan itu dan sudah menyatakan tidak ada tindak pidana, ya selesai. Jadi tidak, kalau belakang hari ada ini ada bukti, istilah juga bukan bukti baru itu novum ya, itu di perdata. Kalau pidana keadaan baru. Jadi kalau nanti menemukan barang bukti, ya alat bukti, ya silahkan. Tapi kalau pengumpulan dari alat bukti, barang bukti, ternyata tidak ada tindak pidana, ya kalau pidana itu harus sah dan meyakinkan, sah dengan alat bukti. Kalau itu dengan alat bukti, ya sudah diuji tidak ada, ya nggak bisa. Dan itu harus kerjakan karena, nah diulang pula kan, dijelasin. Ini orang-orang publik bisa bingung, pembuktian itu di pengadilan. Karena yang pembuktian itu proses meyakinkan hakim dengan alat bukti yang sah di pengadilan. Jadi pembuktian bukan di jalanan. Ya kalau pembuktian di jalanan itu, makanya istilahnya di awal itu tersangka, baru disangka. Nah baru dakwa. Nah itu lamanya di pengadilan. Karena yang menentukan sah tidaknya itu adalah hakim. Bukan siapapun sekali lagi. Jadi kalau orang sekarang bicara pembuktian di tingkat penyidikan, bahkan di penuntutan, itu salah sekolahnya di jalanan. Oke, baik. Kembali ke Pak Anam, menurut Anda kasus ijazah Jokowi ini apakah akan selesai dengan hasil gelar perkara khusus atau harus masuk ke ranah persidangan? Enggak, kalau itu betul apa katanya Kang Asep itu, bahwa kalau istilah di kepolisian memang gelar perkara, tapi itu bagian dari proses penyelidikan. Ya tergantung pada penyidiknya. Kan aturannya kan penyelidikan nanti ngasih laporan kepada penyidik lah yang akan memutuskan apakah memang ini bisa naik ataukah tidak, bukan kami, bukan juga peserta gelar. Makanya kalau di peserta gelar itu cuma saran, ini sarannya gini loh, ya pandangan kami begini itu bagian dari proses itu. Nah kalau lihat dari substansi, misalnya kemarin ya, saya nggak komentari terlalu dalam, tapi penjelasan dari pelapor, penjelasan dari terlapor itu diuji, didalami. Semuanya dengan pembandingan, salah satunya dengan kerja-kerja lapor, dengan keterangan UGN. Dokumennya sangat banyak lah. Ya nanti ya terserah kepada penyidik untuk memutuskan apakah ini bisa naik ataukah tidak. Tapi dari segi proses kemarin, menurut kami dengan proses kesempatan yang sama, pendalaman yang mendalam, termasuk kami yang pengawas internal maupun pengawas eksternal, itu diberi kesempatan untuk mendalami berbagai hal. Menurut kami itu satu proses yang kredibel, karena akuntabilitasnya tidak hanya ditentukan oleh mereka, tapi juga oleh
pengawas-pengawasnya dilihat, dicek. Oke. Bahkan kami Baik. ngecek misalnya ketika ngambil barang bukti, ya apakah pakai surat ataukah enggak, gitu-gitu kita cek administrasinya bagaimana, substansinya bagaimana, relevan ataukah enggak dan sebagainya, sehingga Pak Anam. kredibel. Termasuk misalnya, kok ini satunya pakai pendekatan digital forensik, satunya pakai lapor yang analog. Itu kita cek yang lebih kredibel mana. Misalnya Baik. ketika ngomong lebih kredibel, sesuai ataukah tidak, terus bahannya yang dipakai apa, jumlah bahannya bagaimana, kualitas bahan itu maksudnya barang bukti ya, dan kesaksiannya bagaimana, apakah dari sumber formal ataukah dari sumber informal dan sebagainya. Itu kita cek semua. Makanya Oke, kami baik. bilang kredibel dalam konteks juga substansi. Baik, Pak Anam, artinya ketegasan dari Kompolnas, menurut catatan Anda, karena Kompolnas kemudian hadir pada saat gelar perkara khusus, apakah kemudian penyidik ketika melakukan uji lapor sudah kemudian melakukan penyidikan ataupun uji yang sangat komprehensif, sangat detail, atau masih ada yang terlewatkan, atau seperti apa catatan dari Kompolnas? Kalau soal uji lapor itu kan sederhana sebenarnya. Bagaimana SOP yang mereka pakai, bagaimana alat yang mereka pakai. Ya, apakah juga prosedur yang digunakan standarisasi nasional, standarisasi internasional. Alat yang digunakan apakah alat yang up to date ataukah tidak? Apakah alat yang juga biasa digunakan oleh lapor di seluruh dunia ataukah tidak? Nah, itu kita cek. Nah, kami mendapatkan penjelasan itu, ya mereka bilang ini berdasarkan ISO, ini berdasarkan alat yang tidak hanya digunakan di Indonesia tapi juga digunakan di berbagai negara. Artinya dari konteks itu ya kredibilitas alat maupun prosedur yang mereka gunakan karena berstandarisasi bisa dipertanggungjawabkan, ya kita anggap itu sesuatu yang kredibel, yang baik. Oke, baik, kembali ke Kang Asep mengenai apapun nantinya kesimpulan Barreskrim yang akan diumumkan, apakah ini bisa menjadi dasar penyelidikan bagi Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh pihak Jokowi? Ya, jadi ketika ini wewenang mutlak tunggal sekali lagi ya, unik itu adalah kewenangan penyelidik. Ini karena sekarang penyelidikan. Nanti kalau penyelidikan ya menemukan bukti permulaan sekali lagi karena keadaannya, karena perbuatannya baru akan ketahuan siapa tersangkanya. Karena perbuatannya, karena keadaannya. Tadi bukti-bukti yang sudah melalui yang dikatakan Pak Anam tadi ya, SOP di internal di kepolisian bahwa ini. Tapi kan kepolisian sudah nyatakan kemarin identik. Ya, jadi sekarang ini masih main di proses penyelidikan yang murni wewenang mutlak ya. Sekali lagi mutlak penyelidik. Kalau penyelidik menemukan ya sekali lagi bukti permulaan 2 alat bukti lebih karena perbuatan itu atau karena keadaan itu, parameter yang berdasarkan bukti yang kelak nanti diuji ya oleh jaksa lagi apakah ini pidana atau tidak, atau lagi di pengadilan akan diuji. Sekali lagi, jadi sekarang ada kewenangannya penyelidik. Apapun keputusan penyelidik, itulah yang diberi wewenang oleh konstitusi tadi. Bahwa sekarang siapapun sebenarnya ini tidak mungkin karena menarik perhatian publik, ya tidak boleh dibuka. Itu internal kepolisian, secara penyelidik yang mewenang mereka, maka harusnya tertutup. Jadi karena mereka sedang mencari tindak pidana atau tidak. Kalau main buka-bukaan nanti pendapatnya banyak, masing-masing kan atau berkedewang atau memaksakan kehendak. Ini dimanapun nggak ada, karena mungkin menarik perhatian sehingga kalau di pihak-pihak diundang. Jadi seolah ada peradilan di penyelidikan. Padahal seharusnya sekali, saya bicara normatif ya. Penyelidikan itu kewenangan penyelidik, tertutup. Ya siapapun nanti hasilnya, ya oh ada bukti permulaan baru naik ke penyidikan, itu yang akan diuji. Tapi kalau nggak ada di penyelidikan, tidak ada bukti permulaan bersapul bucket tadi, ya sudah selesai. Ya bayangkan kalau semua rakyat Indonesia menuduh, misalkan saya Nusma Anam, bla bla bla. Tidak hanya saya, mungkin seluruh warga Jawa Barat dengan KDM-nya akan nuduh Pak Anam, loh. Maka semua akan menjadikan gelar perkara, sudah dipaksakan. Biarkanlah polisi-polisi nggak benar kan ada Kompolnas yang nanti mengingatkan. Tapi sekedar dalam rangka teknis yudisial, ya demi keadilan, seharusnya kewenangannya itulah kewenangan polisi, penyelidikan yang tidak boleh orang lain ikut campur. Itu konstitusi loh, makanya kalimatnya tadi pembuat undang-undang dengan undang-undang. Jangankan peraturan perundang-undangan ya, dalam undang-undangnya nggak boleh. Konstitusi kita loh tahun 45 udah mengingatkan, karena menyangkut tadi hak ajasi, due process of law, dan ajas legalitas yang sudah dikunci oleh pasal 3. Proses peradilan menggunakan undang-undang ini. Jadi main di situlah, jangan main-main yang lain lah. Nanti terus-terusan ini bahaya loh. Kalau ini dimulai satu, esok lusa. Oke, baik Kang Asep. Pak Anam saya tuduh, dia nggak boleh main-main.
Oke, Ya. baik Kang Asep, Pak Anam, kita tunggu Tapi saja kalau- bersama bagaimana pengumuman Ya, kesimpulan pertanyaan hasil yang- gelar yang perkara terakhir- khusus Barreskrim Polri. Kalau boleh saya jawab. Terima Bentar kasih. aja, pertanyaan terakhir tadi. Itu tidak bisa serta-merta hasil nanti apapun yang ada di Barreskrim terus bisa dipakai di PMJ, enggak. Harus ada tetap pakai prosedur, ya. Oke. Apalagi pasal persangkaannya berbeda. Ya bisa dimulai dari awal juga. Jadi tidak bisa serta-merta dipakai. Oke, baik. Terima kasih Tetap Pak Anam, harus Kang ada Asep prosedurnya. telah. Baik, terima kasih Pak Anam, Kang Asep Terima telah kasih berbincang bersama banyak. kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.